Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar mujahid-mujahidah Al-Habib? Nah, semoga Ibu berharap kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik itu sehat secara jasmaninya, badannya, fisiknya. Nah, dan yang paling penting juga harus sehat secara ruhaninya, hatinya, batinnya ya. Karena kalau sehat ruhaninya berarti imannya juga sehat. Nah, itulah yang menjadi pendorong kita untuk semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, walaupun kita sedang berpuasa, walaupun badan kita lemas, tapi harus tetap semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi tidak ada alasan ya, karena lemas jadi malas untuk belajar membaca Al-Quran, jadi malas untuk menghafalkan Al-Qurannya. Tidak boleh, jadi ibadah yang lainnya tidak boleh ditinggalkan ya, harus tetap semangat melaksanakan ibadah. Nah, karena sayang sekali ya kalau sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah yang lain di bulan ini. Nah, karena bulan ini itu ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Jadi walaupun sedang berpuasa harus tetap semangat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, mujahid-mujahidah Al-Habib, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang arti dan maksud atau makna dari sebuah doa yang sering kita bacakan bersama-sama. Kita sudah pernah menghafalkannya bersama-sama dan semuanya sudah hafal ya doa ini. Doa ini juga sering kita bacakan di setelah selesai kita sholat 5 waktu ya. Nah, doa apa itu? Ini adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu adalah doa untuk kedua orang tua. Kita sudah hafal doanya, tapi setiap kita bacakan, maka kalian sudah tahu arti, maksud dan makna dari doa tersebut. Nah, jangan sampai kita sering bacakan tapi kita belum paham apa artinya, apa maksudnya. Alangkah lebih baiknya ketika kita berdoa tentu kita tahu apa yang kita minta kepada Allah. Jadi kita harus paham arti dan maksud dari doa tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama membahas arti dari doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghafirli, artinya ya Allah ampunilah dosaku. Jadi di awal doa ini kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Kita juga memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita ya. Kita manusia, orang tua kita juga manusia. Nah, yang namanya manusia itu tentu tidak luput dari yang namanya kesalahan, khilaf, dan dosa. Maka dari itu, pada permulaan doa ini kita memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan ataupun dosa-dosa yang orang tua kita lakukan. Baik itu dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari. Jadi kita memohon ampunan kepada Allah. Kita lanjutkan. Warhamhuma. Nah, warhamhuma, dan sayangilah mereka. Setelah tadi kita memohonkan ampunan kepada Allah, memohon untuk mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kita juga memohon kepada Allah
untuk menyayangi kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Jadi, kita memohon kepada Allah untuk menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita. Nah, kenapa memintanya seperti itu? Sekarang seperti Ibu minta kalian coba ingat-ingat, coba bayangkan, coba renungkan bagaimana kasih sayang orang tua terhadap kita. Siapa yang merawat kita dari semenjak kita lahir sampai saat ini, sampai sebesar sekarang ini? Tentu orang tua. Mereka merawat kita, menyayangi kita, melindungi kita. Nah, itu semua dilakukan oleh orang tua. Itu bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Nah, sekarang terus kalau kita mau sesuatu, mau jajan, orang tua kasih. Ingin beli mainan, orang tua kasih. Jadi orang tua pun selalu berusaha untuk memberikan apa yang kita inginkan. Tentu semua orang, tentu semua orang tua akan melakukan itu. Ingin memberikan apapun yang anaknya inginkan, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, orang tua kita juga yang memberi kita makan, memberi kita pakaian, ya, memberi kita pendidikan yang bagus, kita disekolahkan di sekolah yang bagus. Nah, itu bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Nah, maka dari itu kita memohon kepada Allah agar Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita. Nah, kita mohon agar Allah melindungi, menjaga, merawat kedua orang tua kita sebagaimana mereka merawat kita, melindungi kita, menjaga kita. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita, apa yang diminta oleh kedua orang tua kita, sebagaimana orang tua memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ketika kita meminta kepada orang tua. Nah, jadi maksudnya seperti itu, ya, agar Allah menyayangi orang tua kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita, memberikan segala yang kita butuhkan, melindungi kita, dan selalu menjaga kita. Nah, jadi itu maksud dari doa untuk kedua orang tua. Sekarang semuanya sudah paham, sudah mengerti. Semoga dengan kalian tahu artinya, tahu maksudnya, kalian bisa lebih khusyuk berdoa, dan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mujahid-mujahidah, mendoakan orang tua ini termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua. Jadi kalau mau disebut sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, salah satunya harus senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, kita juga selain mendoakan, kita juga harus hormat dan patuh kepada orang tua. Harus hormat, tidak boleh berbicara dengan nada yang tinggi, tidak boleh teriak-teriak. Nah, digunakan juga bahasa yang baik, yang sopan, yang santun, yang lembut ketika berbicara dengan orang tua. Ya, tidak boleh berbicara dengan nada yang tinggi, apalagi berbicara dengan bahasa yang tidak baik, bahasa yang kasar. Itu sangat tidak boleh, ya, dosa. Nah, selain itu kita juga harus taat kepada orang tua, harus patuh kepada orang tua, tidak boleh membantah, ya, karena apa yang diminta oleh orang tua itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi harus hormat, taat, dan patuh kepada orang tua. Nah, kenapa harus menghormati orang tua? Nah, dalam sebuah hadis dikatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Nah, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua.
Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mendapatkan ridho orang tua. Nah, tentu anak yang akan mendapatkan ridho orang tua itu adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Yang itu tadi, senantiasa mendoakan, senantiasa taat dan patuh kepada orang tua. Nah, maka dari itu mulai sekarang harus lebih hormat lagi kepada orang tua, harus patuh, jangan membantah pada orang tua agar kita mendapatkan ridho orang tua dan otomatis kita pun akan mendapat ridho dari Allah. Dan tentu itulah yang menjadi tujuan hidup kita semua ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, mujahid-mujahidah Al-Habib, untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari sama-sama hari ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas doa-doa harian yang biasa kita bacakan. Kita akan bahas arti dan maksudnya agar kita lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.